salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah mukhlishina lahuddin yang telah sudi memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan termotivasi ketika kita mendengar azan, bukan karena merdunya suara muadzin, tetapi karena itu adalah panggilan Allah. Kalaupun seorang muadzin mengumandangkan azan walaupun dengan su pare, su menggroh-groh misalnya, tapi bukan intonasi suara itu yang membuat kita hadir ke sini, tetapi itu adalah seruan Allah yang dikumandangkan oleh muadzin. Allah yang membangunkan kita, yang menggerakkan langkah kita hingga kita hadir di tempat yang mulia ini. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah berhenti kita menyampaikan salatu wassalama. Beliau sangat menyayangi kita, dan apa yang beliau lakukan tidak sedikit pun atas kepentingan beliau pribadi. Kalaulah bicara syurga, beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni syurga, dan ini berbeda dengan kita. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita bonceng kepentingan kita. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita anggap penting dan kita sudah memilikinya, lalu kita mengatakan karena dro dekajai dah pikir gegok, dan itu adalah ucapan kita. Sementara Nabi justru semuanya memikirkan kita, sehingga Allah mencabut sifat tidur pada Nabi, dan Nabi benar-benar tidak tidur sampai menghilangkan akal dan perasaan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi hantam tengun, karena itulah Nabi tidak pernah bermimpi. Kenapa Nabi tidak pernah bermimpi? Lam yahtalim qattu taha, Nabi hantam melumpo, karena Nabi adalah tidak pernah tidur. Nabi hanya terpejam mata, Nabi hanya beristirahat. Hal ini berbeda dengan kita. Kita sedang beristirahat, tidur, tetapi Nabi tidur hanya untuk beristirahat. Karena itulah maka kita berbanyak-banyak salawat kepada beliau. Baik salawat itu diucapkan secara pribadi perorangan, secara sirran, takun gedrot Allahumma salli ala hana dengar lego, atau salawat itu kita kumandangkan pakai mic lo, mana masalah, karena yang kita kumandangkan adalah salawat kepada Nabi. Maka jangan pernah membenci salawat di masjid-masjid. Baik ni aku pru nyan bid'ah, baik tunye gelinyong dengan salawat. Biarkan salawat itu berkumandang di mana-mana. Baik letan ming, dan jangan banyak protes terhadap kumandang salawat. Karena yang kita salawatkan itu adalah doa kita kepada Allah agar dicurahkan kepada Rasulullah. Kon surak bola yang tayak tamurung selawat dalam masjid, kon tarian yan, kon hiburan yan, kon hura-hura, tapi itu adalah salawat kepada Nabi selama itu diucapkan dengan suara yang tidak melengking, dan itu diucapkan dengan santun dalam kapasitas benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengeluarkan statement-statement yang terasa jengkel kita dengan selawat. Karena boleh jadi ada di antara kita ada pertanyaan lalu dijawab. Apakah hana dijawab sejidnya? Tu lawa raya-raya yang tunye gelinyung tu. Maka itu adalah
antipati kepada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, tidak lama lagi kita akan merayakan Aidil Akbar. Aidil Akbar ay Aidul Adha, yaitu hari raya Adha. Hari raya Adha adalah hari raya akbar, hari raya besar dibandingkan dengan Aidil Fitri, sehingga di dalam teks-teks kitab tertulis wa Aidul Adha ay Aidul Akbar. Adapun hari raya Aidil Adha itulah hari raya besar. Wa Aidul Fitri ay Aidul Asghar. Sementara Aidil Fitri adalah hari raya kecil. Namun dalam perasaan kita, dalam fenomenal kita, seolah-olah hari raya haji ini yang kecil. Nan wo kampung, alah urang raya haji pun tahu, tu urang raya puasa tahu. Kita perkecil nuansa hari raya Aidil Fitri. Puna pre kan tu, ni pre urang raya haji pu pre kan tu, tu dah pre urang raya puasa. Ini urang raya puasa kah nak pre. Jadi kita perkecil oleh kita. Padahal ini adalah hari raya akbar, di mana hari raya kita sesungguhnya 4 hari. Pertama Yaumun Nahri, 10 Dzulhijjah, hari nahar. Nahar itu artinya leher, hari potong, hari menumpahkan darah, irafatid dami kata Nabi. Uro Aidil Adha nyan tanggal 10 nyan uro tamu mat-mat parang. Ayo pegang parang semua untuk potong kambing, untuk potong lembu, untuk potong unta. Nyan uro mat-mat parang. Mama tak perah sang sadis hal bersyukur. Oh, kau mak parang. Memang mak parang ya. Kita dekoh deku yang anak tamat parang. Hanya dah supir dengan pintu. Karena itulah hari itu dinamakan hari nahar, hari leher. Memang harus potong leher, yaitu leher binatang kurban, bukan potong leher orang, tapi potong leher kurban. Dan hari itu adalah hari tumpah darah. Nyan uronyan payah tamururu darah, bek darah urung, tetapi adalah darah binatang an'am yang menjadi objek binatang kurban. Itu semarak dan menjadi syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang membesarkan, yang mengagungkan, yang mensosialisasikan dan mengartikulasikan, mengimplementasikan syiar-syiar Allah, salah satunya adalah kurban. Fa innaha min taqwal qulub. Tindakannya itu adalah tindakan yang timbul karena hatinya sudah bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mensyiarkan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah memotong hewan kurban, karena itu adalah syariat. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah dan kepada kita sebagai umatnya. Perhatikan dalam surah Al-Kautsar, Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu, mu itu kepada Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Salah satu format Allah membentuk nikmat yang banyak, memberikan kepada Rasulnya adalah Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar nikmat yang banyak secara umum. Secara khusus itulah yang disebut dengan Al-Jannah, syurga, di mana di dalam syurga itu Allah sediakan Nahrul Kautsar, sumur Kautsar, sungai Kautsar. Jadi Al-Kautsar nikmat yang banyak Allah berikan kepada Rasulnya, dan di dalam syurga Allah telah menyediakan
yaitu sumur atau sungai Al-Kautsar, sebagai simbolik bahwa itu adalah dibutuhkan oleh manusia. Orang-orang yang melakukan refreshing, ingin fresh kembali karena lelah, karena bosan, karena jenuh. Sesekali kadang-kadang orang pakat-pakat hai pajan damaen tiga le tayak pleh bron tiga. Objek yang dicari adalah di mana ada sungai-sungai, di mana ada pemandangan-pemandangan yang indah, maka penuh orang mendekat dengan air. Tetapi sayang kadang-kadang bukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Tanya punuh urang bak bineh iya kan enggak syukuri nikmat Allah. Posit yang mencuca kana. Semestinya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang refreshing itu sebenarnya orang-orang yang lelah dengan menggunakan tenaganya pada tempat kebaikan. Karena manusia ini ada jenuh, ada batas, perlu melakukan refresh, segar kembali. Oleh karena itu maka Allah sediakan tempat itu sebagai nikmat kepada hambanya, walaupun dalam makna ayat secara khusus kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita hari ini Allah sediakan semua itu. Setelah Allah bicarakan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada hambanya, lalu Allah iringi dengan perintah fasalli li rabbika wanhar, lalu tunaikan salat dan berkurbanlah. Jadi kurban berarti bahagian daripada penggunaan nikmat, karena Allah pertama bicara nikmat, nyo kalunjuk nikmat ke kata hai hamba. Fasalli, salatlah kamu li rabbika kepada Tuhanmu, dan semahlung nekeli Allah. Wanhar, tacok nikmatnya tak berkurban. Jadi liah gejuk modal li Allah, geusi kurban. Berarti enggak ada yang berat. Karena Allah yang memberikan kita harta, Allah suruh kita menyembelihkan kurban itu. Mungkin beda dengan cara kitanya mengiu mentang hanajuk harta, hanajuk modal. Seorang suami suruh ibu, suruh istri masak yang enak-enak. Nyan bu mangat datagun keut uranya, engkeut dan gepuo. Bagaimana dia mau masak enak? Katagun bu belut, tembreh soh. Sedangkan Allah memberi dulu. Jok nikmat lu nah hamba. Ini nikmat binatang, nikmat uang, nikmat semua nikmat. Lalu disuruh. Jadi giyu olah nikmat yang diberi Allah. Maka jangan berharap orang akan memberi pelayanan yang baik kepada kita jika kita tidak memberikannya modal yang baik. Baik tayu liang katho irumo, taliang katho mengatai, mampu taliang ngentika ngompat katho hana tablo. Nah, jadi apa yang kita perintah kepada orang, jangan berharap ada layanan yang baik ketika kita tidak memberikannya bahan baku. Tapi Allah memberikan semua, baru Allah giyu lih keperah nikmat, baru giyu berarti tidak memberatkan hambanya itu. Perlu dicatat bahwa selain persoalan fasalli yang kita sudah paham semua, kalau dalam tafsir orientasi fiqih, fasalli li rabbika maksudnya salat Idul Adha, wanhar maksudnya bernahar, berkurban. Ini syariat, ini bukan sukarela. Maka tidak ada kegiatan apapun seorang hamba di pada pagi nahar dan pada 3 hari tasyrik kecuali menumpahkan darah. Kalau ada pertanyaan, pekerjaan apa yang paling bagus kita lakukan pada hari nahar dan hari tasyrik? Jawab, yaitu pekerjaan menumpahkan darah dan pekerjaan potong leher hewan. Ini pekerjaan yang paling prioritas dan utama. Yang lain tidak ada keutamaan, walaupun perlu dan juga penting dilakukan. Ada orang yang mungkin malas, padahal dia punya keluasan. Hai dia sia kurbannya murusan tat. Dah jok pengen jatah dan sia kurban. Misalnya kita ingin sisihkan uang, berapa? 2,5 ya 3 juta lah.
Kadang-kadang ada orang malas dengan syariat. Tak butimang murusan tang kurban dang tiap blo kameng. Kan hanapeh blo kameng lino kan panitia tinggal lah dang tiap sudut ganyan. Buat tak murusan. Anak pupu dah transfer manteng. Alah dang tiap transfer. Anak pupu nang rempong kuimu manteng. Alah dang tiap sudut ganyan. Ada orang yang ingin menjauh dengan prosedur syariat. Gecok jupek jatah ke kurban le juta, getik juan celeng masjid. Itu tidak utama. Tidak utama. Yang utama adalah menyembelih hewan kurban. Tak bandingkan dengan perbuatan lain yang baik yang menjadi ibadah juga, bersedekah jadi ibadah. Tapi tak bandingkan dengan kurban, juga tidak lebih baik bersedekah pada hari raya Idul Adha dibanding dengan berkurban. Bayangkan jika dibandingkan ibadah kurban dengan ibadah yang bukan syariat. Oh, nampak hidup bandingan. Nana kurban. Nana kurban. Mahana sia kameng ranum sapa? Untuk dak sia tanding bola so yang menang tak sia. Nyan kon syariat. Tapi kadang-kadang manusia di antara kita ini yang Jumat dat bak sia kameng karena menang empoli. Kekelamnya yang menang empoli bak long dua boh kameng. Dua boh juga 4 hadis sunat hana sunat. Tapi itu biar kameng dua boh. Kuro raya kurban pukun. Oh nya sunat dia hana ada bubuk je sunat. Empoli sansang wajib. Pertandingan bola kaki mentaruh-taruh saya menang, mio menang lo kupia kameng lebo, wak kapajuh mentaruhkeun. Itu biar kameng lebo. Bak main bola. Itu biar kameng lebo, bak pelantikan. Yang mau terpilih je menyai lantik, luma bak long dua boh je long tanggung. Yang lain hana pajuh mentau. Itu biar luma. Tapi urang raya haji kah hana luma baganya. Urang raya haji kah hana kameng baganya. Atai menang bola keun, awak kah dia nak mentau, bak long nak kameng. Ini bukan syariat. Jadi yang bid'ah. Sia kurban adalah sunnah Nabi. Maka di antara kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrubanna musallana." Hadis ini diberi makna oleh Imam Ahmad bin Hambali pada kalimat fala yaqrubanna musallana. Kalau kamu punya keluasan, kemudahan Nabi Allah, kemampuan Nabi Allah, hana mekarat ngumpulain dan nak sia kurban hana terhalangi oleh tempat lain. Kadang-kadang tak nak juk peng kurban panitia. Dan yang lain yang hana nak mepeng ayah, le juta. Lu nak juk peng kurban, oh maya. Peng pesantren lu ngalamnya, peng sekolah lu ngalamnya gimana cara? Nya wajib. Tak nak sia kurban dan nak juk peng ke panitia masjid. Itanya yang liawak PLN yang nak bapeng. Aku nak juk setor ke panitia kurban. Ya PLN nya kamu nunggak ira dekat 6 bulan ni bayarnya ile. Payah bayar je ile. Karena beradu dengan kepentingan yang tidak boleh dielakkan. Baik Jumat tak sia kurban arus listrik cu. Ya aja kubuk ya. Udah Jumat bapaknya. Kurban tiap tahun. Cuma arus listrik gecu. Jadi tidak bisa karena itu beradu dengan kewajiban. Jadi yang makna wasi'ah di sana tidak paradoksi dengan kewajiban kita. Jangan gara-gara potong hewan kurban tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Baik sampai lagi nyampe, baik sampai gekun baik ibu. Nyol he bulan tende hana belau ber. Bahkan guna taman peng guna sia kurban. Nyan hana geyu itu bukan wasi'ah namanya. Nyam pohdro. Jadi ibadahnya kon pohdro, ulam pohro. Nah, jadi kata Nabi yang punya kemampuan. Kalau yang punya kemampuan itu kan bisa kita banding dengan akal sehat. Siapa mahal kurban dengan pulsa? Kok lebih peng ke pulsa tu? Anak tak pegah pi hana peng. Dia urut Tuhan. Di bulan yang 200 lega pasal hertu paket. Habis duang itu. Dan itu bukan kepentingan sekalipun. Nyangkut gaya anda kan? Fashion. Seseorang yang habis uang setiap hari coba dihitung. Padung boh rukuk samsu siro. Hana pegah hana peng.
Jadi urang akhirat tai tu biat kon fahala kurban, pusit peng habis ke samsu, mutu piak urang akhirat. Dan itu tidak kita kalkulasikan sehingga kita selalu mengatakan hana peng. Padahal kita punya keluasan, itu privasi kita. Kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang merasakannya. Tidak boleh untuk memvonis orang lain dan tidak boleh untuk merendahkan orang lain. Hanjut kita keun kampung. Agaknya rugo kaya yang kurban hanjut ke sia. Antam ke sia mesti ke. Kadang-kadang hi kaya. Menderita nak berah apa tanya. Hi kaya tak kaya. Nah, tiladung urang kadang-kadang dirasakan oleh orang lain dia mampu. Padahal dia sendiri tidak mampu. Maka masalah mampu biarkan orang yang bersangkutan yang merasakan. Dia kalau ada keun medan ke mampu, galak dia bakal gak mampu. Sehingga keun mampu put tarubuh betul keun. Nah, jadi jangan memvonis orang lain dari tangibilitas, penampilan yang nampak saja. Hamba Allah yang mulia, kurban itu adalah syariat. Arti syariat ditentukan cara dan waktu yang syariatnya. Kurban mesti disembelih ayyamun nahri wa ayyamut tasyriqi salasah. Kurban mesti dipotong pada hari nahar, belum masuk tanggal 10 Dzulhijjah dan belum waktunya untuk salat Idul Adha, belum boleh potong kurban yang syariat. Hanjit tak sama dengan sia mak megang. Sehingga huruf raya haji malamnya tak sia kurban juga bakal menang. Lah adik mak megang ke malam sia. Hanjit ya. Bukan di luar syariat. Tak sia bawa juga dia tinggal ke gabut tawa kampung. Cuma timang tinggal ke tawa kampung. Tak sia orangnya waju. Hanjit. Karena itu adalah syariat, ditentukan waktunya. Kemudian lewat hari tasyrik yang ketiga, jumlah hari jadi 4 semua. Juga tidak boleh. Hanjit tak pegak pengumuman lau memlasahi masjid, pengumuman lusa ni acok osia kurban karena katanya ternyata nak kurban tambahan. Berhubung yang bersangkutan hana sempat usia kurban bak tanggai 10, 11, 12 dan 11 nyo baru sempat usia. Kalau lewat hari tasyrik, kauro ke-6, ke-7 dan sebagainya pun tidak sah lagi jadi kurban. Dan kurban tidak bisa diganti dengan bentuk yang lain. Nyo katanya baik gabu-gabu tad hari gabu panitia melabu baje ngandarah. Gabu urang ya me kupon dan sebagainya dan gepreh lompoh 2 baru di panitia disajikan dimasukkan dalam plastik. Lah tak bagi-bagi peng juga deh tepat urusan kau beres juga deh. Hanjut karena itu adalah syariat. Sekira boleh dilakukan itu semayang kan jadi tak tahu ju. Kali semayang asa, kali tarik balik hu, mungkrip kali kena. Subuh kali haju tanya. Kaji lagi nya 6 deh sebab jumlah sama si rakaat 17 rakaat. 3 juta takat. Hanjut. Baik anyan dah pegah, bu support hanjut dah tarik baca urang. Kali bu support, hanjut dah tarik handak le untuk support baca. Apalagi ibadah yang itu ditentukan dengan mekanisme yang disebut dengan kaifiyatul a'mal, tata cara beramal. Dan kurban itu juga diatur dalam agama dengan barang atau objek yang mesti disembelih. Min bahimatil an'am, mesti dalam bentuk binatang an'am. Yang diterjemahkan di dalam fiqih, an'am adalah binatang ternak, binatang 4 kaki dengan tinjauan umum bahwa itu pengorbanan. Gesia lumo sabo nyan pengorbanan. Gesia kameng sabo nyan pengorbanan. Tidak ditinjau dari segi hukum nadir atau hukum yang sifatnya bukan umum. Pakan sah kameng tasio kurban. Orang menjawab, ya kambing kan harganya lumayan lah mahal. Kambing itu sampai 2,5 juta atau 3 juta, wajarlah dinamakan kurban karena mahal. Pakan hansah tasio kurban manok, jawab le urang. Manok padung sabo kan 200.000, kameng kan 2 juta, wajarlah hansah kurban. Bukan itu persoalannya. Manok pih na lebih main bak lumo bak bekepo. Ayam jago itu berapa dijual? Ayam jago yang manok pemelut, walaupun pemelutnya juga satu kesalahan. Dan bekah ayam jago yang dipelihara, nyekan satu ayam kameng, tertuh bawah kameng baru melompat bawah manok yan.
Tetapi walaupun ayam jago itu mungkin berharga 100 juta, kambing hanya 2 juta, tetap hanjit ayamnya yang ke kurban. Bentuk lu kursi mana tentang ke kurban. Bakal menang. Yang mana yang baik kepo kanya lebih menghayong 5 tahun. Hanjit karena bukan ditinjau dari segi hukum. Nadir itu kan ganjil sifatnya. Tapi yang umum manuknya tetap harga 200-an 300 ribu rupiah saja, maka tidak dihitung sebagai al-an'am dan dia bukan binatang 4 kaki. Inilah namanya prosedur dan syariat. Kalau namanya syariat, sami'na wa ata'na, kita mendengar apa yang Allah sampaikan, kita patuh dan kita melakukan seperti itu saja. Tidak ada protes terhadap kaifiat agama Allah. Jangan seperti kita dengar-dengar. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ada ide-ide, ada usul-usul, ada pikiran-pikiran yang ingin melakukan prosesi ibadah itu karena dengan alasan berdesak-desakan sampai ada statement apa benar atau salah wallahu alam, tapi itu mencuat dalam tulisan-tulisan dan media. Tu ibadah hajinya hana muncih bulan Dzulhijjah deh. Tajak panjang-panjang ada pokoknya tak preh hurung wo, tajak tanya gowor la ilam, tajak lah. Sepertinya itu bukan syariat dibuat. Padahal tidak boleh. Tetap hari Arafah itu 1 hari. Maka mesti umat Islam itu hajinya mesti pada titik sentralnya itu hari Arafah, dan hari Arafah tidak ada 2 hari, 1 hari saja. Setahun hanya ada 1 hari Arafah, yaitu hari 9 Dzulhijjah. Yang diurus kan. Maka ketika orang sudah Arafah datang kita hanali Arafah susulan. Kan ujian susulan aja, kan UN nya ujian nasional nah susulan. Kalau pemilihan pilkada ada pemilihan susulan. Karena naurung hanja geja maka ibi kesempatan atau ada kesempatan yang untuk susulan, tapi hari Arafah tidak, hari Arafah susulan tidak ada. Maka mesti berdesak-desak pada 1 hari itu. Dan Allah aturkan mekanisme, maka ibadah haji itu hanya wajib sekali seumur hidup, karena Allah sudah membuat aturan. Sebab ibadah haji tidak ada 2 hari, tidak ada 3 hari pada Arafahnya, maka Allah memberikan aturan cukup sekali seumur hidup sebagai kewajiban. Yang lain itu terserah dilihat situasi dan kondisi. Jadi ini yang kita lakukan, insyaallah menjelang hari raya Idul Adha nanti benar-benar sebagai semarak dan masif di mana-mana. Dan untuk menimbulkan syiar agama Allah, kurban sunat disembelih di siang hari dan pada tempat terbuka. Tidak sunat disembelih di rumah potong karena di sana tidak terlihat syiar. Hana urun nonton tadi, hana syiar. Kalau si kurban tegak dah kaya menasahnya, hana sidih mendung. Dapreh buang plastik muda. Hana syiar le, gada syiar. Maka dia syiar terlihat, tetapi jangan diparadoksikan dengan hukum sadisme. Dilarang menyembelih kurban di tempat umum. Kenapa? Karena itu mengganggu jiwa orang melihat darah. Nyan uri yang terganggu jiwa, uri yang hendak terganggu jiwa, nyan syiar. Maka dulu kita di waktu kecil, gecok jaro lemak terlenek, nyak kena tajak ya. Dia si kurban sunat menyaksikan kurban itu yang dipotong, sunat kita saksikan. Kan sunat tu mata hukum kagak sia lu molong gak peluang kan, sunat melihat. Maka tumpah darah itu adalah tumpah darah yang bernilai syariat. Kapan Allah ampuni dosa orang yang menyembelih kurban? Sebelum darah tumpah menetes ke tanah, berah putra nyandum rijang, ampun dosa oleh Allah. Semakin lebat bulu-bulu binatang itu, semakin bagus binatang kurban itu, semakin banyak dosa yang Allah gugurkan, yang Allah ampuni. Maka adimu dahayakum fa innaha
matayakum, baguskan kurbanmu, besarkan daging kurbanmu, pilih binatang kurbanmu yang bagus, karena itu adalah kenderaanmu di hari kemudian. Kenderaan di sini terjemahan ukhrawi, baik terjemah secara dunia, kupegah urang sieu kurban uro kiamat na kenderaan, gubili Allah kenderaan urangnya lancar gejak kena gejak kedih. Terjemah dengan bahasa dunia, iro kai gua kurban na mantu uro akhirat baki pula ke bonceng dan baganya, mian terjemah dunia. Tabak kena kabiat hala ke Honda Go i gampung wiro ku koyang ujak ku setup je Honda Go ibi ku uro ku ujak man sabahnya pe ku setup je motor Go ibi ku berarti uro akhiran tu ku sake apa yang naju nya hanjeut karena kan terjemahan dunia. Jadi kata-kata dunia kenderaan, tapi makna bukan makna dunia, makna ukhrawi. Maka makna ukhrawi ini adalah disimbolkan dengan makna-makna kita di dunia. Lagi urang pegah nah hawa ke syurga, ketanya kepu hawa syurga, hailang syurganya tajri min tahtihal anhar, lang syurganya na sungai-sungainya mengalir. Punya terjemah dunia keun di hana syurga akhirat empat ikrung timpu kena si sungainya yang terjemah dunia, empat bateli kena si yang terjemah dunia. Jadi bukan terjemah dunia bahasa dunia, tapi terjemahan dan maknawi itu adalah makna ukhrawi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat menjalankan ibadah kurban, insyaallah beberapa hari lagi ke depan, kalau saya tidak salah tanggal 20 Juli mendatang. Dan saat ini kita mempersiapkan menyisihkan bahagian daripada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.